Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 3. Di sini kami Adam, Ainun, Asrof, Bilkis, Andra, Ihwan, dan Hani akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bab 4 terkait etika pergaulan dalam Islam. Yuk kita mulai bersama-sama. Pada pokok pembahasan kali ini, kami akan menyampaikan subbab-subbab berupa pengertian etika bergaul, macam-macamnya, pentingnya, dan yang terakhir, kesimpulan dari etika bergaul itu sendiri. Pengertian etika bergaul. Apa itu etika bergaul? Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika itu biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian, sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Di sini terdapat dalil dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi guruan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. B. Macam-macam etika bergaul. Etika pergaulan pertama yang paling utama adalah terhadap orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa sikap yang perlu kita jaga. Mulai dari yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan mereka. Yang kedua, berdiri saat mereka berdiri. Yang ketiga, tidak berjalan mendahului. Yang keempat, kita juga dianjurkan untuk selalu rendah hati dan mencari ridha mereka. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang penting juga, jangan bersikap kasar atau menunjukkan wajah murung di depan mereka. Dan apabila hendak pergi, jangan lupa untuk meminta izin. Etika ini bukan sekedar sopan santun, tapi bentuk bakti dan cinta pada orang yang telah membesarkan kita. Setelah orang tua, guru adalah sosok sangat berjasa dalam hidup kita. Mereka bukan hanya pengajar, tapi juga pembimbing akhlak dan masa depan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 adab penting saat berinteraksi dengan guru. Yang pertama, minta izin saat ingin bertanya, sebagai bentuk sopan santun. Dan yang kedua, menundukkan kepala, tanda hormat dan rendah hati. Dan yang ketiga, hindari berburuk sangka, karena menjaga prasangka baik adalah bentuk penghargaan atas ilmu yang mereka berikan. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Quran ayat Al-Isra ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, selanjutnya Allah menyatakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang karena rasa hormat yang tulus pada keduanya. Dan ucapkanlah, yakni berdoalah, wahai Tuhanku yang maha pengasih maha penyayang. Sayangilah keduanya karena mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil dengan penuh kasih sayang. B. Macam-macam etika bergaul terhadap teman sebaya menurut Imam Al-Ghazali. 1. Mengutamakan kepentingan teman dari dirinya. 2. Menutup aibnya. 3. Mendengarkan ketika berdiskusi. 4. Menghindari perdebatan yang tidak penting. 5. Memanggil dengan panggilan yang baik. 6. Memberikan nasihat yang baik. 7. Mendoakan sahabat hidup atau sudah meninggal.
8. Menyapa ketika bertemu. 9. Berteman dengan tulus. B. Macam-macam etika bergaul. Dalam pergaulan, kita perlu memahami bahwa etika bisa berbeda tergantung kepada siapa kita berinteraksi. Jika kepada yang lebih muda, pertama, tunjukkan kasih sayang yang tulus. Kedua, bimbing mereka dengan sabar menuju jalan kebaikan. Jadilah teladan, karena seringkali mereka belajar bukan dari ucapan, tapi dari tindakan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa hargai setiap usaha dan prestasi mereka, sekecil apapun itu. Apresiasi adalah bahan bakar semangat mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu, saat bergaul dengan sesama atau lawan jenis, kita harus tetap menjaga batas. Yang pertama, bangunlah pertemanan yang dilandasi karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kedua, jaga aurat sesuai dengan aturan agama. Dan yang terakhir, peliharalah kemaluan sebagai bentuk menjaga kehormatan diri. Ini bukan sekedar aturan, tapi bentuk tanggung jawab kita menjaga kesucian hati dan akhlak. C. Pentingnya etika bergaul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Berikutnya adalah makna dalil dari Quran Surat An-Nahl ayat 90, yaitu Allah memerintahkan adil, berbuat baik, dan peduli terhadap kerabat. Selanjutnya, makna dalil Quran Surat Al-Furqan ayat 63, yaitu mengajarkan rendah hati, tidak arogan, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi dengan kedamaian. Etika bergaul dalam surat Al-Furqan yaitu santun dalam menghadapi orang lain, termasuk saat dihina. Lalu, apa sebenarnya makna etika bergaul itu? Kesimpulannya, etika bergaul adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Intinya adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dengan rasa hormat, empati, dan kebaikan. Ada berbagai macam etika bergaul menurut Imam Al-Ghazali, di antaranya yaitu terhadap orang tua, guru, teman sebaya, dan lain sebagainya. Etika bergaul juga sangatlah penting karena dengan adanya etika dalam bergaul kita mampu mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Karena sesungguhnya akhlak yang baik adalah cahaya, dan siapa yang menjaga etika dalam pergaulan, ia sedang menyalakan cahaya itu di tengah dunia yang sering kali gelap oleh ego dan kepentingan diri. Mungkin cukup sekian pembahasan materi etika pergaulan dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membawa manfaat bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk kehidupan kita ke depan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, nilai seseorang sesuai dengan kadar akalnya, kehormatan tergantung pada akhlaknya, dan kemuliaannya tergantung pada kehormatannya. Mari jaga akhlak, perbaiki pergaulan, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.